Albert harus bertahan dengan Paquito-nya seperti kata Profesor KB. Karena posisi sebaliknya. Popheus ini akan mendapatkan impact yang cukup besar dalam team fight nanti. Ya, kalau kita ngomongin soal impact team fight sih, Skylar yang paling unik ya. Dia menggunakan sebuah Purify, jadi tidak akan bisa di The Way of Dragon. Oke, oh! Pulung percaya kali ini dengan draft yang bikin dari Aura Fire, sedangkan seluruh caster sisanya menuju ke arah tim RRQ Hoshi. Apakah skema team fight-nya ini ya. skema semua menuju ke arah RRQ akibat Popheus? Popheus sih aku setuju. Popheus aku setuju karena ini adalah sebuah hero yang nantinya di dalam team fight tidak akan ada henti-hentinya untuk melakukan sebuah Demonic Force. Karena ini dash effect-nya banyak banget. High dengan Aemon dia bahkan men-trigger atau memicu efek Iya, itu. memang ini triggernya juga banyak. Hanya saja apabila nanti memang dia masuk ke dalam ini juga bisa menjadi sebuah trap. Tapi ada serangan yang dilakukan Albert sakit banget. Mau kepada 1-1. Facehugger ditukar oleh Albert. Tidak cukup adil tapi ada duel Dragon yang cukup terlambat dari Flavi. Sangat coba dipaksa masih ada Flicker dan R7 is coming. Belum ada Demonic Force. Flavi menjadi pilihan pertama dan flashback-nya. Oh, dibadanin. Mas. Wah, kalau menurut gua Hai berhasil mendapatkan harta karun paling besar dari RRQ di early game. Betul. Dia menutup farmingan Albert. Dia berhasil membuat Albert kehilangan buff-buffnya. Dan dia berhasil membuat Albert team fight di turtle tanpa adanya buff tambahan. Ya, ditambah dengan power dari Aemon di sini. Kita tahu Endless Shard akan menjadi salah satu skill yang begitu mahal dan begitu menyakitkan ketika instan, apalagi dia ada di level yang kelima. Yes, tapi nampaknya kayaknya para pemain dari tim Aura Fire juga mereka tidak mau kehilangan momentum. Mereka lebih memilih untuk mengamankan para pembuff terlebih dahulu. Godiva masih level 3. Godiva belum bisa menginisiator dengan Arm of Ended yang dia miliki. Sedangkan Albert bersama dengan Hai sama-sama hanya memiliki satu buff yang sangat dibutuhkan oleh mereka masing-masing. Yang satu Parto, yang satu Orange. Tapi team fight kali ini akan coba didapatkan. Mencoba diusir permainan tim RRQ Hoshi memaksakan team fight. Real world manipulation, mencoba untuk secure. Posisi dari Hai dapatkan satu retribution. Dia amankan Albert. R7 to throne, namanya Blast. Gak berhasil melakukan siapapun. Flavi, where are you going? Dan nampaknya R7 dive to dive. Wow. Dive to deep. Menyelam terlalu dalam, takutnya keselak karena gak ada nafas. Tapi Ben masuk ke dalam dan ternyata damage-nya terlalu satu poin tambahan. Godiva, where are you going? Apakah ada flicker? Tapi kali ini Godiva gak ada flicker. Kampus mendapatkan oleh Clay. Jaden from Kogor. Gak ada celah sama sekali untuk Aura barusan karena pertempurannya begitu baik. Bahkan Skylar pun mengambil peran utama yang banyak banget loh Prof. Damage yang masuk semua. Apalagi kita tahu di sini lagi dan lagi ya. Aku sebutkan sekali lagi, Skylar bawa Purify. Itu gak respect bisa di banget The ya. Way of Dragon, jadi gak bisa ditangkap tentunya oleh Fluffy. Dan hal tersebut yang nanti akan menjadi sebuah mara bahaya ketika Facehugger dan juga Godivanya di sini dengan emblem yang dia amankan, terutama menuju kepada cooldown reduction juga bagi Godiva. Oke, tapi ternyata setelah take-nya gagal. Di-dodge. Heavy bertiga gak berhasil. Tapi Hai dengan satu buah Purify kali ini. Endless shot. Skylar ter-take down. Permainan yang luar biasa bagus. Trigger disiplin Hai. Gua harus akui sih dari game pertama. Trigger disiplin dia. Gak langsung asal mencet skill. Dia tunggu momentum. Itu bagus banget Prof. Dia sabar banget. Improve-nya udah terlalu jauh dari Hai, jujur. Buset, ini sendiriannya Fluffy di area tersebut loh. Ada dua orang yang akan menghajar dia, bisa-bisan bahkan tiga untuk kali ini. Fluffy-nya mau pergi ke arah mana? Selamatkah dia karena satu lompatan dan Demonic Force pun sudah ke-trigger. Tapi tidak. Numpang lewat. Dan itu mendapatkan bonus yang luar biasa karena Purple Buff akan menghandle sedikit level dari Hai. Albert dia bakal sedikit lebih develop untuk levelnya. Oh my god, bukan hanya semua yang ditutup dari Aura, tapi ini keuntungan untuk individual R7. Pertama level memang ditutup Profesor, tapi laningnya bakal dimenangkan R7 dengan satu buah purple buff atas seorang Fluffy. Ya, Team levelnya. fight di dalam turtle juga, sedangkan dari seorang Aemon harus merelakan turtle yang kedua. Kalau menurut gua, kalau Dan lu ingat bakal ya. team fight di sini, lu bakal rugi banget. Dan ingat Demonic Force itu mananya banyak banget digunakannya, mana cost-nya banyak banget. Dan sekarang udah kepotong pakai Oh diskon. iya, Purple Buff. Yes. Jadi kepotong banget untuk penggunaan mana pool nih yang dimiliki sama seorang Popheus. Dan untuk saat ini lihat setup Pinter banget turtle-nya. Hai-nya lihat. Hai-nya pinter banget dan menurut gue itu keputusan yang sangat Individual. tepat. Melepaskan turtle untuk sebuah purple buff atas seorang Albert. Keputusan Mengejar yang tepat. ketertinggalan individual yang sempat Itu kita tepat banget. mention sebelumnya dikarenakan Purple Buff-nya ini bakal diamankan oleh Bahkan R7. sekarang mereka melakukan trade loh Prof. Coba lihat di bagian bawah, mereka dapat satu objektif sebelum turtle ini sendiri hilang. Oke, tapi dua yang trigger kali ini telah dikeluarkan. Flavi
Kali ini masih ada satu buah flicker mengejar Fluffy. Itu sama saja mengejar dia yang tidak suka sama kita. Sia-sia. Tapi real world manipulation. Godiva berharga namanya Plants. Hilang begitu saja. Tidak ada Godiva. Ini berbahaya banget untuk mid lane turret mereka. Mereka akan memasang teamfight dan nampaknya memilih untuk disengage. Oh, ini agak cukup unik untuk RRQ Oshi dengan memiliki keuntungan yang ada real world manipulation dan seluruh timnya berada di area mid lane, Prof. Iya, mungkin karena dia tahu bahwa untuk clear wave minion ini urusannya Aura Fire banyak banget. Kabuki ada di sana, Hunter Strike juga udah ready. Apalagi kita tahu Hai di sini. Dengan penggunaan Endless Shard-nya, dia bisa targeting langsung ke arah beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Clear wave minionnya, Aura Fire lumayan punya jawabannya. Namun untuk RRQ Hoshi, karena mereka terpaut di sini dengan Skylar dan juga Albert untuk clear wave minion, alhasil mereka nggak mau ambil resiko dan kali ini kayaknya bakalan team fight juga di area top lane. Oke, Demonic Force, sakit Godiva akan menjadi pilihan utama dan damage-nya terlalu sakit. Skylar! Dikasih last hit. Last hitnya dikasih ya. Tadi kalau soalnya satu hit terakhir dari R7 dilepas begitu aja. Dan bisa kita bilang dari para pemain dari tim Aura Fire mereka kehilangan turret. Tapi ini turretnya belum terlalu impactful karena di arah tengah yang cukup berbahaya. Albert memilih untuk mundur. Knockout strike telah dikeluarkan. Mencoba menyelamatkan satu buah mid turret. Dan bahkan mereka menjaga para pembuff dari seorang Albert. RRQ Hoshi bermain dengan hati-hati. Karena mungkin ini yang harus digarisbawahi. Kabuki dan juga Eamon dari Hai ini benar-benar cannon glass banget. Glass cannon. Oh, kembali. Ya di mana nantinya kalau misalkan emang udah punya item dia bakal lebih mematikan lagi ketika sudah mulai melakukan team fight, apalagi kalau misalkan power spike-nya dimaksimalkan. Let's say Endless Shard 18 stack itu udah pasti instan ke arah Albert, ke arah Skylar, apalagi kalau misalkan tidak ada Athena Shield. Oke. Tidak ada Athena Shield, itu sangat berbahaya, tapi lihat Conceal tadi berikan. Vivin akan ditangkap. The Whales akan tadi dikeluarkan. Clay flicker karena belakang. Real world manipulation dapatkan Pin still survive. Godiva mencoba untuk menutup Clay. Berhasil tapi Pin memecah belah timpas. Blasting duel. Again. Pemecah timpas. Babian mundur ke arah belakang. R7 belum ikut bergabung. Dan Hai, satu-satunya kesempatan mereka ada di Hai. Kenapa? Kalau Hai punya stack yang cukup tinggi, dia bisa amanin Clay. Dia bisa amanin Clay karena Clay tidak punya flicker. Ini sayang banget loh, emang kena masalahnya Kabuki. Side up loh yang dilakukan memblastnya, flicker ke arah kanan itu juga sangat-sangat baik sekali. Namun sebelumnya, kenapa yang ditendang adalah Lolita? Karena yang dapat. Clay-nya keluar Ada flicker. Clay-nya keluar flicker, real world manipulation sehingga ketika nanti Fluffy menggunakan flicker untuk kedua kalinya nggak ada. Lagi cooldown. Dan ini benar-benar sama seperti di game yang pertama. Skema teamfight-nya terlalu cepat. Betul. Intensitas teamfight-nya benar-benar tidak terhentikan di sini. Bentar, Conceal telah didapatkan. Ternyata target mereka bukan yang lain. Tapi lihat mereka mencoba untuk dive in ke arah sana dan tidak ada. Hola, tidak ada orang di sana. Bermain petak umpet di arah top lane. Nampaknya tidak menimbulkan efek yang cukup baik untuk RRQ Hoshi. Sedangkan tidak ada Conceal untuk beberapa detik ke depan. Dan Kabuki standby. Rena Rapatinya udah berhasil mengecek di mana keberadaan dari R7. Tapi itu tidak berimpact tinggi karena Kabuki sekarang dalam undergold. Iya, undergold dan juga hanya mendapatkan 2 assist. Terbalik dengan Skylar, walaupun sama-sama levelnya 10 ya, tapi untuk sekarang ini Fluffy juga dalam ancaman sebenarnya karena dari tadi Demonic Force-nya selalu terpicu. Nar7 tadi ketemunya 1, tiba-tiba ada 3. Iya, numpang masuk doang, itu satu langkah doang, kaki kanan doang masuknya, Pak. Kenapa? Enggak, selama nggak ada flicker jangan sih. Enggak, makanya. Dominant flash. Oh my god, Godiva. Hampir. Nggak di all in karena nggak ada flicker juga. Lot masih ada, tapi lihat dengan adanya wave ini yang di arah top lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi, nampaknya mereka sadar ya, Kabuki itu kalau disamperin sendiri, yang ada dia nge-outplay. Makanya. Jadi dia benar-benar respect terhadap Kabuki, langsung ke arah 3 orang ke arah top lane, bayangin loh. Ya, skema permainannya di sini facehugger yang dikasih makan sama Kabuki karena kita tahu untuk magical dan physical damage-nya cukup berimbang dari kedua hero ini. Dari Julian dan juga dari Beatrix-nya. Tapi mid lane lihat immune R7 karena Demonic Force-nya masih nyala. Endless Shard yang sia-sia. Itu dia masih nyala, Profesor, masalahnya. Ini benar-benar Mas Valdi atau Mas Valid ini emang bahaya. Ini Mas Valdi memang valid nampaknya di sisi offlaner. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka walaupun sedang unggul, tapi Aura Fire, gue suka dari Aura Fire adalah ketika dia tidak takut sama sekali dengan undercoat yang mereka miliki. Dia masih maju ke arah depan untuk memasang tim terhadap RRQ Hoshi. Ini masalah utamanya. Eamon, ketika ada Lord, dia bisa memicu untuk Endless Shard stack-nya biar lebih banyak. Tapi selama nantinya Lord-nya ini masih dipegang kendalinya sama RRQ Hoshi, itu yang malah jadi bahaya menurutku. Dia nggak bisa nyari stack-nya di sana. Oke, Pak Pulung, lihat Lord dipegang RRQ Hoshi.
Dan menurut gua RRQ Oshi kali ini memiliki keuntungan dengan ada 2 gold difference. Dari segi gold lane-nya mungkin under. That's why Kabuki tetap dikasih laning terlebih dahulu sebelum teamfight. Tapi akan bakal coba di-commit. The Way of Dragon dikeluarkan. Finn diselamatkan dan bahkan dominant blast. Counter setup. Berhasil didapatkan. Berhasil mendapatkan 3. Looking for wipe out tapi ternyata Kabuki mencoba menggunakan jiwa dan naga. Ini permainan yang cukup berbahaya. Fokus ke arah base-nya. Kabuki mencoba untuk melakukan spray down di depan sana dan mencoba ada 2 perpisahan pasukan. Fokus ke arah base turret dan juga fokus ke arah lordnya. Setidaknya ketika base turret tidak berhasil didapatkan, mereka sudah mencicil 1 buah lord. Dan ini akan lord yang bergerak ke arah mid lane. Iya. Karena midnya sudah terbuka dari sekitar red yang ada di arah objektif depan dari Aura Fire. Inilah yang kita inginkan nih. Inilah yang ingin kita lihat dari RRQ Oshi yang telah lama terpuruk. Yang telah lama terpuruk. Dan inilah yang ingin kita saksikan bersama-sama di mana mereka bangkit. Namun untuk Aura mereka pun dalam push yang begitu mengerikan, tekanan yang begitu mengerikan. Dan ini adalah replaynya. Iya, replay by Samsung Galaxy A series ketika Numenor Blast counter setup yang sangat manis sekali. Dan itu langsung kena loh. Kena dari high-nya di ujung dari Numenor Blast. Sehingga hal tersebut membuat Finn jadi mendapatkan poin yang begitu mahal. Aura Fire gak boleh terwipe out seperti itu lagi. Gak boleh kehilangan 3. Dan bahkan Skylar mencoba untuk pocket drive. Secara Flavi mencoba digeser. Microplay yang sangat baik. Tapi para pemain dari tim RRQ Oshi nampaknya sadar. Aura Fire terlalu kuat. Tidak mau coba dipaksa untuk melakukan 1-2 pushing dengan Lord. Tapi memilih terhadap super minion. Atau ya jangan teamfight di high ground. Yes. Karena Aura Fire pinter untuk memanipulasi bagaimana teamfight di high ground. Mereka punya Kabuki. Win of Clear Nature. wave cepat. Win of Nature, jawaban. Ada Facehugger juga, Chain. Jadi menurutku di sini terlalu banyak source skill atau sumber-sumber skill yang bisa membatalkan RRQ Oshi untuk masuk ke dalam high ground. Ajak aja teamfight di luar. Di Lord kah, di jungle kah? Ingat, ada Finn. Dengan Lolita, 1 kali pick 100% win rate. Numenor Blast di area gang dari jungle. Ini bisa kena semuanya. Oke, tapi nampaknya ini para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan cek 1 kali 24 jam terhadap bus-bus mereka. Oke. Iya, agar ini bisa mengamankan posisi Eamon dan Kabuki tidak ada yang terpick off secara sia-sia. Karena walaupun dengan ada lot yang masih cukup jauh, ini laningnya tidak bisa di-push. Kabuki cuma punya satu cara untuk menuju ke arah base dari tim Aura Fire, yaitu dari top lane. Tapi posisinya, map mereka gelap total, Profesor. Itu yang berbahaya. Dan sekarang untuk itemnya Skylar sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi makin lebih dalam lagi untuk memberikan sebuah attack penetration dalam bentuk fisikal. Dan kalau kita ngomongin soal Clay, dia punya Winter Truncheon. Jadi pahit-pahitnya kalau dia kena Fluffy dengan The Way of Dragon, dia pun masih ada escape mechanism di sini. 4 point kill, 4 assist, 0 death. Dari Deden from Bogor, ini membuktikan bahwa positioning yang dia miliki dengan hero high ground defender Yves, ini seolah-olah memang menjadi kode bahwa dia membutuhkan buff terhadap hero high ground di mid lane. Iya, cuman sekalinya ini juga dari RRQ Oshi mereka juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekalinya ada pick off yang dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Ini cukup cepat juga loh. Seluruh damage-nya udah memiliki item-item yang sangat dibutuhkan. Albert akan on the way ke arah Immortal sepertinya. Jadi lebih ke arah respect item. Dan kalau misalkan kita melihat dari Facehugger, dia kayaknya bakal menuju kepada satu Feather of Heaven. Bentar, ini nampaknya mereka bakal coba untuk ngebenerin laningnya dulu dari tim RRQ Oshi. Aura Fire mencoba untuk dapetin celah kecil. Tapi problemnya adalah hanya ada 2 turret yang dimiliki Aura Fire sekarang saat ini. Luar telah muncul, udah di enhance. Dan bahkan di sisi sebaliknya, mencoba meng-pick off seorang R7 itu cukup berbahaya ketika banyak banget imun yang bakal dia dapatkan. Ya. Itu Bahkan cukup buat berbahaya. sekarang kalau misalnya kita melihat dari Skylar, dia memiliki banyak opsi. Dia bisa Blazing Duet, Jump in. Ice Queen One Frost. Oh, Ice Queen on R7. Oke, Fluffy to dive, tapi kali ini cukup berbahaya. Fluffy cancel. Dan bahkan bukan itu masalahnya. Kabuki berada di garis depan. Bahkan coba di-cancel dan bahkan 1 bolong bahkan diamankan dan from Bogor. Kabuki kali ini terperangkap di dalam semua Demonic Force. Mencoba mundur ke arah belakang. R7 bakal kejar, gak boleh pulang. Dan ternyata Pipin kali ini mencoba menghentikan pergerakan dari seorang Godiva. Dan One Punch Man is real. Di arah bottom lane. 1 buah pukulan ke arah dada membuat Godiva ter-knockout. Charge-nya tadi connect dilanjutkan oleh Pakito dan sekarang waktunya untuk RRQ Oshi bisa mendapatkan sekarang kemenangan di mana mereka semuanya komplit berlima siap untuk menabrak base-nya. Ini bencana Skylar versus Kabuki dan bahkan apakah kali ini bakal menjadi one straight push karena Flavi and High sudah kembali menuju ke arah lane of dark. Kabuki hanya menjadi bonus patient. Flavi dengan cepat berubah menjadi rocket dan Wesker. Ini tandanya Kabuki mode attack yang harus berhati-hati para pemain dari tim RRQ Oshi yang dikeluarkan. Clay, tapi nampaknya sang raja bangun dari tidurnya kah? Dan terlihat
Masih ada Winston Sanchez mencoba menyelamatkan Eamon. Eamon gak bisa bertahan. Winter. Godiva terseksa. Immortality. Liberus Passion belum menjadi salah satu pilihan teman. Dan ini dia. Raja dari skala raja. Bangun dari bisa. tidurnya. Dan berhasil membalaskan dendam mereka. Wipe out. Wow, bangkit dari tidurnya, raja dari skala raja, back